Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas dan Mbak yang sudah hadir dalam pertemuan kita hari ini. Sebelumnya ini Mas dan Mbak ini sudah pada kenal semuanya atau belum? Belum, Pak. Belum. Namanya siapa, Mas? Nama saya Akbar, Pak. Akbar dari kelas berapa? Saya kelas 9 SMP, Pak. Oh, 9 SMP. Iya. Terus? Saya Wardah. Wardah kelas? Saya kelas 9 sama. Oh, sama. Saya Terus? kelas Gusti. Di kelas berapa? 8. Oh, kelas 8. Tapi kok tua ya. Enggak apa-apa. Iya. Jadi ada yang sudah tahu kenapa kita dikumpulkan pada siang hari ini? Belum. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Enggak tahu. Oke, jadi kegiatan kita pada siang hari ini adalah melakukan konseling kelompok. Di sini sudah ada yang pernah dikonseling? Sudah pernah melakukan konseling? Belum, apa itu malah, Pak? Enggak tahu Nggak saya, tahu. Pak. Konseling itu adalah Ya. cara upaya seorang konselor atau guru BK untuk memandirikan konseli atau memandirikan klien. Itu namanya adalah konseling. Ya. Orang yang dikonseling namanya konseli, orang yang mengkonseling namanya konselor. Iya. Oke. Karena di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok pada siang hari ini, ada beberapa asas di dalam konseling. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi nanti dari Mas dan Mbak ini, teman-teman semuanya jangan khawatir ketika kita nanti bercerita tentang masalah kita. Jangan khawatir karena di sini kita memegang asas kerahasiaan. Jadi masalah yang kita ceritakan pada saya dan teman-teman pada hari ini itu tidak akan dibocorkan atau tersebar luas. Nah, yang kedua kalinya ada asas kerahasiaan. Asas keterbukaan. Jadi dimohon nanti teman-teman semuanya ya terbuka. Jangan ditutup-tutupi masalahnya. Jadi kalau ditutup-tutupi nanti malah tidak kelar-kelar dan tidak bisa terselesaikan dengan tuntas masalahnya. Oke. Oke, sekarang kita membuat perjanjian. Kita tangannya di dada. Ini karena asas kerahasiaan. Nanti tirukan ya. Tirukan saya. Oke. Saya berjanji tidak akan membocorkan atau menyebarluaskan masalah teman saya ataupun saya sendiri. Ya, sudah cukup. Oke. Langsung saja kita mulai. Iya, Pak. Siap. Mungkin dari Mbak Gustin. Tadi Mbak Gustin ya namanya? Iya. Ya, Mbak Gustin. Bisa diceritakan apa yang menjadi keluh kesah atau masalah selama ini di sekolah? Bisa permasalahan di sekolah, bisa permasalahan di luar sekolah juga bisa. Ya. Terima kasih. Permasalahan saya kurangnya motivasi belajar, Pak. Jadi dari diri saya sendiri kadang apabila belajar masih belum bersemangat. Ya, terus kadang juga suka menunda suatu pekerjaan. Contoh apabila ada PR itu nggak segera dikerjakan. Seperti itu. Seperti menyindir ya. Iya, benar. Mbak Wardah. Kalau saya sendiri itu permasalahan saya itu problem dengan teman. Jadi ada masalah dengan teman. Ya biasalah, Pak. Anak-anak kan itu suka berbeda pendapat gitu. Masih saling singgung menyinggung. Kalau saya ngomong apa dia tersinggung, sebenarnya seperti itu. Terus Mas Akbar? Jadi gini, Pak. Saya itu orangnya pemalu, Pak. Pemalu banget. Oh iya. Ya biasa dibilang oleh teman-teman saya ya no lab lah, introvert lah. No lab bau bawang gitu, Iya. Jadi, terus saya susah untuk bergaul dengan teman-teman seusia saya, jadi saya seringnya di kamar. Itu karena rasa percaya dirinya kurang atau gimana? Ya bisa dibilang kayak gitu, Pak. Saya
susah lah bergaul sama teman-teman saya. Nah kalau presentasi di kelas itu juga kurang percaya diri atau mungkin dari pergaulan dengan teman di kelas Mas Akbar juga susah atau gimana? Kalau di kelas sih, kalau orang-orang yang saya kenal ya mending Pak, tapi kalau orang-orang yang baru saya kenal enggak Pak, enggak bisa. Harus lebih dekat dulu baru bisa iya sering ngobrol lah. Oh iya, oke. Karena sudah menceritakan masalahnya masing-masing, langsung selanjutnya dari Mas Akbar, Mbak Wardah, Mbak Gustin, kira-kira masalah siapa yang kira-kira paling urgent yang mau kita selesaikan terlebih dahulu? Masalahnya Mas Akbar. Oh, masalah. Yeah. Setuju ya? Mas Akbar sendiri setuju? Yes, setuju Pak. Oke. Semua Siap. karena semuanya setuju. Oke, jadi pada minggu kali ini pertemuan kita memecahkan masalah apa yang telah dihadapi oleh Mas Akbar. Nah, tadi Mas Akbar mengatakan bahwa Mas Akbar ini kurang bergaul, susah bergaul. Susah bergaul itu karena apa, Mas? Kurang percaya diri sih Pak. Kurang percaya diri. Mungkin bau apa gitu. Oke. Berarti intinya. Tapi itu perasaan yang tumbuh sendiri loh Pak. Entah itu beneran apa enggak saya nggak tahu. Lah, beneran apa enggak? Maksudnya saya bau apa gimana saya nggak tahu. Tapi iya. saya susah. Memang seperti ya, kalau masalah itu sih memang harus sadar diri. Oke. Menanggapi masalah Mas Akbar teman-teman, karena di sini kita konseling kelompok, jadi nanti diharapkan teman-teman bisa memberi solusi, kira-kira ada saran atau apa atas masalah Mas Akbar. Jadi yang pertama, kalau seperti itu saya punya 4 pertanyaan. Yang pertama, kalau seperti itu berarti keinginan Mas Akbar saat ini untuk bisa menyelesaikan masalah itu apa? Keinginan Mas Akbar, atau tadi kan dikatakan susah bergaul, berarti keinginannya apa? Memang ingin bergaul ataukah memang malas bergaul? Ya malah ingin bergaul Pak. Saya ingin memiliki banyak teman Pak. Ingin memiliki banyak teman. Keinginannya itu berarti ingin keluar dari rasa kurang percaya diri dalam berinteraksi sosial. Benar. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira atas keinginan itu usaha yang akan dilakukan Mas Akbar apa? Mungkin lebih berusaha untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya atau mencari konselor. Mencari konselor? Iya. Iya kan, konsel orang yang itu membimbing konselor kan? Iya. Betul. Nah, itu usaha yang akan dilakukan Mas Akbar. Kira-kira dari saran teman-teman nih, agar Mas Akbar yang tadinya kurang bergaulnya susah, terus kemudian dalam berinteraksi sosial juga kesulitan, kira-kira saran dari Mbak Wardah dan Mbak Gustin untuk usaha yang dilakukan Mas Akbar agar kedepannya bisa lebih bergaul itu lebih mudah apa kira-kira? Menurut saya Mas Akbar itu berlatih pede di depan orang. Dan ketika ada teman yang bisa lagi ngobrol ngumpul, mungkin Mas Akbar mendekati agar bisa ikut berinteraksi kepada mereka. Terus saran dari Mbak Gustin apa ini? Sebenarnya sama dari diri Mas Akbar sendiri. Kalau nggak pede itu, yang membuat nggak pede itu apa? Nah, mungkin kalau keinginannya itu pengen punya banyak teman, ya coba dari Mas Akbar lebih terbuka sama teman-teman, berusaha bergaul sama teman-teman, gitu. Jangan ngerasa dirinya itu lemah, ya. Jangan merasa dirinya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, itu jangan merasa seperti itu Mas Akbar. Pak. Siapa? Itu saran dari teman-teman. Berarti yang pertama belajar pede, terus latihan ketika ada orang bercerita atau teman di kelas saling ngumpul, Mas Akbar nimbrung nih, cara itu nimbrung. Kalau masalah saya itu punya tips, itu Mas Akbar itu latihan di depan kaca,
di cermin itu ngomong dewek, ngomong sama kaca gitu iya, Pak. ngomong sama kaca, Iya. agar ngomong sama diri sendiri dulu. Nah, itu kan kalau di kamar kan ya nggak apa-apa karena nggak ada orang yang lihat, tapi jangan di depan umum nanti dikira orang gila. Iya Pak, ya. Oke. Siap. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Ya. Apa karena sudah seperti itu. Nah, kira-kira evaluasi atau koreksi dari diri Mas Akbar, kenapa kok bisa susah bergaul itu, kira-kira kenapa? Mungkin karena kebiasaan saya sih ya Pak. Jadi awalnya kan saya nggak suka dengan keramaian, bising, nggak suka. Oh. Jadi saya lebih sering menyendiri. Hmm. Nah kesini kok malah jadi nyaman di zona kesendirian itu loh Pak. Oh. Tapi sebenarnya saya terjebak di zona itu dan ingin keluar ke zona-zona yang dulu mungkin pernah saya. Ingin keluar dari zona nyaman. Iya. Zona pengangguran. Zona pengangguran. Oke. Nah, ini terus pertanyaan terakhir, terus setelah apa yang tadi kita obrolkan tentang usaha yang akan dilakukan, kira-kira kenapa Mas Akbar bisa seperti itu, dari teman-teman semuanya, kira-kira planning, rencana untuk kedepannya agar Mas Akbar itu bisa lolos, bisa bergaul, bisa lari dari masalah, bukan lari dalam Iya, masalah ya, iya. keluar dari masalah Keluar dari yang Mas masalah. Akbar hadapi itu apa, kira-kira planningnya mau ngapain ketika mungkin besok saya akan berangkat sekolah lalu menyapa teman-teman saya satu persatu atau gimana? Iya. Planningnya apa dari Mas Akbar untuk Iya. keluar dari masalah itu? Saya jawab Pak. Iya. Yang pertama jelas Pak, berdoa. Oh iya. Saya berdoa kepada Tuhan saya, semoga saya bisa pede lagi. Oh iya. Nah yang kedua, kan tadi ada mbak-mbak ini yang sudah memberikan masukan kepada saya. Iya. Ya saya minta bantuan untuk aja ngomong tok mbak, marahin nyong pede. Oh iya. Oh berarti meminta bantuan dari teman-teman. Iya. Oke. Terus, Pak. Iya. Terus? Nah yang ketiga, ya dari bapak. Oh. Bapak katanya konselor. Oh iya. Ya bapak harus bisa merubah saya. Oke. Anda mengingat atau gimana ini? Iya enggak pak? Iya enggak pak. Oke. Jadi kesimpulannya, Mas Akbar, tentang apa yang sudah kita bicarakan tadi, intinya adalah bagaimana nanti Mas Akbar ke depannya percaya diri dengan berdoa setiap kepada Allah, tentunya kepada siapa lagi kita berdoa kalau bukan Allah kan. Iya. Terus yang kedua adalah meminta bantuan dari teman-teman untuk mengajarkan, melatih berinteraksi sosial dan cara tips agar untuk pede. Iya benar pak, benar. Oke, tapi kan dari Mas Akbarnya harus membuka diri dulu nih. Katanya kan Mas Akbar selama ini agak tertutup, orangnya wibu, bau-bauan dan segala macam. Berarti Mas Akbar harus membuka hati dulu, membuka diri dulu agar teman-teman juga mau menolong, kira-kiranya juga enak, juga rileks dengan Mas Akbar. Yang ketiga nanti bisa minta tolong dengan saya. Oke, karena waktunya sudah 45 menit ya teman-teman. Iya pak. Mari kita akhiri saja konseling kita pada hari ini. Alhamdulillah antusias dari teman-teman sangat luar biasa. Terima kasih. Berarti ini kita pertemuan berikutnya minggu depan atau mau 2 minggu berikutnya? Minggu depan. Oke. 2 minggu berikutnya aja. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasi dalam konseling kelompok kita hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.